Ini kami lagi Natalan di rumah neneknya Lionel dan ada juga rumah tetangga kami, saudara dari nenek Lionel. Nah, ini kami ke perjalanan menuju ke arah jalan ke Menukung. Di atas sana itu ada kuburan dari saudara dari neneknya Lionel, adik neneknya Lionel tuh. Bagus ya kuburannya di atas sana. Itu dia persiapkan untuk suatu saat kalau dia sudah meninggal. Jadi selagi hidup dia itu sudah mempersiapkan dirinya, seandainya kalau dia itu meninggal nanti dia udah tahu dia akan dikuburkan di mana dan gimana keadaan kuburannya itu dia udah tahu. Nah, ini kami sudah perjalanan pulang menuju ke arah Nangapino. Beginilah jalan menuju ke arah Nangapino. Ini masih di Ela ya teman-teman. Nah, jadi kami bertiga itu sebenarnya rencana kami mau beli durian, tapi apa boleh buat, ada melihat durian, keadaan yang tidak mendukung, langit sudah gelap dan kami harus mengejar cepat-cepat pulang ke Nangapino sebelum kami diterpa hujan badai di tengah jalan. Nah, di jembatan ini kami melihat ada yang jual durian. Nah, ini sungainya, kata Papa William dulu sungai ini sangat jernih sekali, tapi sekarang udah mulai enggak sejernih dulu sungainya, udah mulai agak sungainya tuh udah terkontaminasi gitu. Nah, ini jalannya masih di Ela. Masih termasuk di Ela ya. Nah, ada yang rusak, ada yang bagus jalannya. Nah, ini udah di atas. Udah di atas. Ini masih melewati jalan yang lumayan bagus. Nah, banyak orang-orang yang di kampung Ela Hilir itu udah mulai pindah ke kampung atas sini. Nah, ini udah mau menuju ke puskesmas di Ela Hilir. Puskesmasnya ada di atas sini ya. Nah, ini mereka udah ada SPBU. SPBU-nya masih lumayan baru. Ini masih bagus nih jalannya. Tapi nanti kalian lihat ya betapa jeleknya jalan ini. Dan ini kami pergi itu sudah beberapa hari nggak hujan. Nah, ini puskesmasnya. Kalau seandainya jalanan ini diguyur hujan berkali-kali dan tempat-tempat yang jalannya sudah berlobang itu sudah becek dan penuh lumpur, nanti itu nggak bisa dilewatin kalau seandainya diguyur hujan berhari-hari gitu, karena lubangnya makin dalam. Ini tuh jalan utama akses untuk menuju ke kota Nangapino. Kalau nggak lewat jalan ini mereka nggak bisa keluar, orang-orang kampung sini nggak bisa menuju ke arah kota, jalan lintas gitu. Nah, ini udah mulai jelek ya jalannya tuh. Ini udah tanah tuh, udah hancur semua aspalnya. Ini keadaan jalan seperti ini tuh udah bertahun-tahun dialami oleh orang-orang kampung, terutama dari Ela ya. Di dalam Ela sana kan masih banyak kampung lagi tuh yang lebih pelosok lagi. Mereka tuh semua lewat jalan ini, akses utama, bukan akses utama, memang satu-satunya akses untuk menuju ke kota itu lewat jalan ini, nggak ada pilihan lewat jalan lain lagi. Nah, ini aspalnya tuh udah hancur-hancur aspalnya. Sebenarnya mudah aja kalau dari pihak Pemdanya itu mau memperbaiki jalan ini. Tuh, ada yang udah benar-benar udah mau jadi lumpur, udah lembek tanahnya. Buat mereka ya kayak dewan-dewan itu kan perwakilan, mereka tuh berhak untuk menyuarakan suara masyarakat ya. Sebenarnya kalau mereka mau menyuarakan ini bisa, tapi kita nggak tahu gimana. Saya ini kan orang umum, gimana ya, warga sipil. Jadi saya tuh kita tuh cuman bisa merasakan gimana rasanya nggak enaknya lewat jalan jelek kayak gini gitu. Tapi proses di pemerintahan sana saya memang kurang ngerti gimana, tapi seharusnya tuh bisa diaspirasikan untuk perbaikan jalan. Ya nggak apa-apa toh ya, kalau misalnya diturunkannya dana nggak sepanjang jalan itu diperbaiki, ya perbaiki sebesar
dana yang sudah digelontorkan, yang sudah didapatkan itu saja. Nah ini kan semua aspalnya tuh udah hancur, ini jalan-jalannya tuh udah hancur, aspalnya udah nggak ada, tinggal tanah. Nah jalan nggak lama lagi tanah lagi. Nah udah sisa sedikit, udah tipis banget, aspalnya udah terkikis. Toh ini kan jalan sudah dirintis, sudah dibuat dahulunya, itu memang sudah ada jalannya, ini kan sudah dibuat oleh pemerintah yang terdahulu. Nah tinggal hanya ini diremajakan, diperbaiki, dirawat. Saya rasa nggak sesusah seperti kita membangun dari awal. Nah tuh kan banyak aspal-aspal yang udah pecah-pecah, yang udah tipis benar-benar sampai udah nggak ada lagi aspalnya, udah mau jadi lumpur jalan-jalanan ini. Ini posisinya kami Desember waktu Natal ya, tapi sekarang katanya yang jalan yang banyak lobak-lobaknya itu udah digusur, udah rata. Tapi kalau misalnya dilalui oleh truk-truk besar itu hancur lagi. Dan kemarin saya lihat tetangga saya dari Ella Hilir, dia tuh datang, mobil taksinya itu nggak pakai Innova, dia udah nggak pakai mobil mini minibusnya, tetapi dia udah pakai mobil bak, mobil Strada yang double gardan itu. Jadi ban depan sama belakang bisa jalan tuh. Ini tuh lumpur loh, kita nggak berani lewat dari air itu, soalnya di air tuh biasanya ada jebakan Batman, tiba-tiba bisa ada lubang dalam gitu, bisa nyebur di lumpur situ, di kubangan air tuh kan kasihan banget kan. Kalau saya udah nggak bisa lewat jalan kayak gitu tuh, pasti saya minta tolong orang yang lewatin. Nah ini jalannya tuh benar-benar udah tipis aspalnya, ini udah tergerus, ada jalan yang besar, lubangnya besar. Nah ini jalan lintas loh posisinya. Seandainya pemerintah tuh lebih prihatin ya sama rakyat yang ada di desa, mungkin desa tuh mereka nggak selamanya jadi desa, mereka bakalan berkembang menjadi desa maju, menjadi nanti setelah desa maju tuh bisa menjadi kota kecil gitu. Di Ella Hilir ini udah jadi kota kecil sih, tetapi karena jalannya seperti itu agak terbatas aksesnya. Untungnya tahun 2024 kemarin PLN sudah 24 jam. Sebelumnya itu mereka PLN-nya tuh masih 12 jam kalau nggak salah. Jadi siang hari itu listrik nggak nyala di desa itu, nggak bisa jualan es krim mereka. Pokok yang membutuhkan listrik gitu nggak bisa. Nah ini kita udah sampai tengah jalan. Nah ini kami diguyur hujan, jadi pakai jas hujan di jalan tadi. Nah, kan jalanannya kayak gini, rata-rata kayak gini semua. Sebenarnya bisa loh kalau ya dirawat yang lebih parah dulu, kalau dananya ada seberapa ya itu dulu gitu, nanti sambung lagi tuh. Tapi ini tuh enggak loh, tuh sepanjang jalan kan aneh, kayak enggak dirawat aja jalannya tuh. Dan seharusnya harus ada kebijakan dari pemerintahan untuk di sini kan banyak PT-PT sawit tuh, mereka tuh angkut sawit mereka pakai truk yang besar-besar, jadi berat, sedangkan aspalnya itu nggak memadai ya untuk menanggung beban yang berat itu, makanya tergerus kayak gini. Ini lama-lama kalau kayak gini terus bisa-bisa putus akses nanti dari Ella Hilir ke Nangapino. Bahaya ini. Pernah kemarin tuh putus, katanya harus ada teman yang pakai mobil lain tuh narik temannya tuh yang ada di belakang yang udah kena kubangan lumpur, tanah lembek. Oke, sekian dulu
vlog jalan-jalan kami Natalan ke Ella Hilir. Untuk teman-teman yang suka video ini bisa kasih komentar, like, dan subscribe-nya ya. Semoga video seperti ini bisa menginspirasi teman-teman. Mungkin ada anggota dewan yang nonton ini, bisa dibantu